Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. materi pada pertemuan kali ini melanjutkan dari pertemuan ke-7, masih terkait SQL, Structure Query Language. Kalau di pertemuan 7 kemarin kita sudah membahas terkait DDL, Data Definition Language. Itu ada yang terkait create, yakni tujuannya untuk membuat baik database, skema, tabel, gitu, ataupun alter, yakni tujuannya untuk memodifikasi struktur database, skema, tabel, kolom, rename tabel, rename kolom, tambah kolom, kan begitu ya. Termasuk drop untuk tujuannya menghapus database, skema, tabel, dan lain-lain. Hanya kita pembahasan truncat kita pending ya. Oke, nanti kita akan singgung di pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi DML. DML atau Data Modification Language. Ya. Biasanya DML ini dipergunakan untuk modifikasi terkait data. Kalau tadi Data Definition Language atau DDL itu terkait struktur dari database ataupun tabel yang kita miliki, kalau DML ini terkait data. Baik itu insert, menyisipkan atau menambahkan data ke tabel, update atau merubah data di tabel, delete untuk menghapus data di tabel, ataupun select. Ini menarik data dari tabel. Jadi semuanya ini perintah-perintah yang ada di DML itu terkait pengolahan datanya. Bisa difahami ya, bedanya DDL sama DML itu. Silahkan bagi adik-adik karena ini praktikum sambil mengikutinya, buka laptopnya kan udah ya mestinya, kemudian dibuka aplikasi PG Admin-nya atau The Beaver-nya. Silahkan, kalau yang versi web berarti pakai PG Admin, atau versi desktopnya pakai The Beaver misalkan. Tapi secara default saya akan pandu menggunakan PG Admin. Oke. Di pertemuan 7 kemarin kita sudah bikin database, namanya kalau nggak salah Mart ya. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Mart ya. Ini apa ini? Tes isinya apa ini? Silakan dibuka dulu. Ini nggak perlu, saya hapus aja. Mart. Oke, setelah Mart dibuka query tools-nya. Query tools itu bisa dilihat di sini nih ya, icon database yang ada simbol play-nya. Oke. Siap? Masih yang pertama. Yang pertama adalah
statement insert. Statement insert ya. Dari DML ada yang pertama insert. Tujuannya tadi adalah untuk menambahkan data. Menambahkan. Ya. Statementnya insert into. Jadi kalau mau insert itu statementnya insert into. Dilanjut dengan nama tabelnya. Nah, kita ingat bahwa kalau penulisan nama tabel di Postgre lebih baik dilengkapi dengan skemanya, ya kan? Kalau tidak ditulis skemanya kan berarti dia public mestinya, defaultnya ya skemanya. Kemarin kita bikin skemanya apa? Oh ya, ada private, ada public. Terus kita bikinnya di public kalau nggak salah ya. Nah, ini ada tabel barang, ada tabel kategori. Nah, meskipun bisa tidak perlu ditulis public karena kita pakainya skema public ya. Tapi saya sih menyarankan agar adik-adik biasa kalau menggunakan Postgre ya ditulis lengkap skemanya. Berarti di sini public titik barang gitu ya. Insert into public titik barang. Berarti kita mau menambahkan data ke tabel barang begitu. Dilanjutkan dengan kurung buka kurung tutup, di mana isi di antara kurung buka kurung tutup ini adalah field yang akan diisikan datanya atau kolom yang akan kita isikan datanya. Tahu sebelumnya kita punya kategori ya. Oke, biarin. Ini aja dulu. Oke. Insert into public titik barang. Oke. Apa yang mau kita isikan? Misalkan di situ kolomnya ada ID barang. Ada apa lagi? Ada nama underscore barang. Ada stok. Ada harga. Ada ID kategori. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjut dengan nilainya. Values. Di Postgre boleh ya di enter begini ya, 2 baris sepanjang kita belum titik koma akhirnya berarti ini masih satu statement. Oke. Mau berapa baris juga asalkan kita belum titik koma berarti itu masih satu statement. Values kurung buka kurung tutup isinya. Contoh di sini ID barang, isinya apa? Karena ID barang itu kalau nggak salah kemarinnya itu serial ya. Atau auto increment gitu ya istilahnya, maka kita bisa kosongkan sebenarnya atau beri nilai 0 gitu ya. Nah, di sini integer. Padahal waktu itu kita bikin serial, mestinya catatannya di sini nih. Ketika ada barang ID underscore barang sequence, ini berarti ID barangnya itu adalah tipenya serial. Tipe dasarnya integer, yang disimpan di sininya tetap integer, tetapi serial itu dimaksudkan adalah yang dikatakan serial itu adalah tipe integer yang plusnya adalah ada sekuensialnya atau gini. Kalau adik-adik tahu integer kan isinya akan dimungkinkan berisi contoh 1, 5, 10 gitu kan ya. Berapa? 13, 23 misalkan. Bebas kan gitu ya. Angka. Dari berapa? Dari kalau serial itu dimungkinkan dari mulai 1 sampai kita lihat di sini sampai 200 juta angka. 200 juta angka ya. Lebih, 200 juta angka lebih. Yang penting bilangan angka non
desimal. Ya, jadi bulat dia. Nggak boleh isinya itu 5,5 gitu, nggak boleh. Oke, integer. Maka tadi yang disimpan di kolomnya atau di fieldnya tipe datanya integer. Cuma dia kalau kita buat tipe datanya serial, dia memberi efek sekuensial. Maksudnya apa sekuensial? Dia angka dan kalau kita masukkan data, otomatis dia akan menambahkan incrementalnya. Misalkan satu, data kedua masuk, jadi 2, data ketiga masuk, jadi 3 gitu. Sesuai dengan pengaturan yang kita inginkan. Bisa difahami ya, serial, maksud serial di sini. Oke. Karena ini tipenya serial, waktu itu kita set serial, ID barang. Nih, kasus ID barang ya, saya ngomong ID barang. Ini mau kita isinya. Kan isinya bisa 1, 2 gitu kan. Tapi karena dia udah serial, kita bisa abaikan. Bisa kita tulis 0 gitu. Kemudian nama barang, kita tulis nama barangnya misalkan air mineral gitu ya. Air mineral. Stoknya misalkan 5. Kemudian harganya 3.000. Kemudian ID kategorinya 1. Saya nggak tahu nih. Waktu itu kita bikin ID kategorinya sudah ada atau belum. Kita coba aja dulu. 1. Biasanya ID kategorinya serial juga. Maksudnya auto increment. Nanti kita cek. Nah, untuk kasus seperti ini, ID barang yang serial, kan ininya 0. Artinya tidak ditulis juga tidak apa-apa sebenarnya nih. Ini kalau kita mau hapus juga nggak apa-apa nih. ID barangnya tidak perlu kita deklarasikan atau definisikan. Tidak apa-apa. Dia akan otomatis menambah angka. Bisa difahami sampai di sini? Sekarang kita coba. Ini boleh diakhiri dengan titik koma ataupun tidak. Oke, nanti kita coba jelaskan. Nah, tapi kalau ini mau kita running ya bisa, insya Allah. Run. Error katanya. Kata dia apa? ID kategorinya nggak ada. Nah, perlu kita cek dulu ya. Untuk kategori waktu itu udah dibuat apa belum? Saya cek dulu sebentar. Untuk lihat data ya ada tinggal klik kanan cara cepatnya ya. Klik kanan view atau edit data all rows gitu. Oh, ternyata isinya kosong ID kategorinya. Makanya tadi error. Nah, makanya kenapa ini dimasukin 1 katanya kan? Kan kita udah ikat dia waktu itu pakai primary key dan foreign key ya. Nah, pembahasan itu udah di pertemuan 7. Nah, untuk itu kita harus insert dulu. Boleh begini nih. Insert into public kategori. Maksudnya apa nih berarti? Kita mata ke tabel kategori yang fieldnya ada apa aja? Fieldnya ada nama underscore kategori. Yang nama underscore kategorinya bernilai misalkan kategorinya minuman gitu ya. Minuman. Oke. Pertanyaan saya, kalau ini saya running, error apa enggak? Cek. Contoh. Nah, ini aja nih. Fahmi Amrullah. Mic-nya juga terbuka. Ya. Error apa enggak nih, Fahmi? Kalau saya running. Nama kategori tuh udah dibikin, Pak ya? Pokoknya yang ada di query apa ini tool saya kan ada tulisan 1 sampai 4 nih. Ada statement 1 sampai 4. Kalau saya running error nggak?
Error, Pak. Kenapa? ID kategori sama ini is not present in tabel. ID kategorinya di situ tertulisnya is not present, Pak. In tabel kategori. Ini maksud kamu. Iya. Ini kan karena Iya. saya tadi menjalankan yang ini. Tapi maksud saya ini saya mau menjelaskan ini ada hal yang saya mau ini kelihatan nggak gitu maksudnya. Coba, oke, saya coba tanya yang lain. Ageng Ayu. Ayu hadir? Iya, Pak. Pertanyaannya sama. Hadir. Ini ada query insert into public category bla bla bla. Insert into public barang bla bla bla. Ya. Mau running nih, begini kondisinya. Error nggak kira-kira? Kalau menurut saya sih error, Pak. Apa alasannya? Eh, karena mungkin di tabel kategori itu ada yang bersifat wajib diisi tapi nggak diisi, Pak. Iya, kalau Seperti yang contohnya ID kategori itu sendiri. iya betul. Itu tadi udah saya jelaskan itu kasus yang itu ketika ini ya. ID kategori saya running, ini contohnya tuh saya running, error. Kenapa? Karena ID kategorinya saya isi satu. Padahal ini udah kita punya constraint. Constraint itu apa? Ikatan lah begitu ya. Antara barang sama kategori. Di mana ID kategori di barang harus terdaftar di kategori, tabel kategori. Oke. Nah, sementara kasus Iya. Oke. satu nih, ID kategori satu, tetapi di kategorinya kosong kan gitu ya. Itu tadi kasus pembahasan yang Iya. sebelumnya. Cuma yang mau saya tekankan sekarang adalah ini akan error nih. Ini saya nggak blok nggak apa ya. Langsung saya jalanin, ini akan error. Kenapa? Errornya karena ini concernnya tuh adalah statement yang salah. Kenapa salah? Ini ada dua statement, tapi kita tidak beri kapan berhentinya. Tidak disatukan. Dua statement kan? Yang pertama adalah baris pertama. Yang kedua adalah statement 3 dan 4. Kedua. 3, 4. Iya. Oke. Kata Abdurrahman, titik komanya. Iya betul titik komanya. Di sini harus kita beri titik koma. Menandakan apa? Bahwa statement pertama yang baris satu sudah selesai. Gitu kan? Iya. Di statement kedua di baris 3 dan 4 itu adalah beda cerita kan gitu ya. Boleh kamu kasih titik koma, boleh tidak gitu. Oke? Oke. Nah, sampai di sini. Nah, itu tadi ya penjelasannya. Maksud saya gini, kok yang 3 dan 4 ini di enter nggak apa-apa. Tadi kan saya bilang mau berapa baris juga boleh. Asalkan dia sendirian ya. Tidak ada di bawahnya statement lagi yang salah. Nah, kalau ini ada lebih dari satu statement, maka harus ditandai bahwa yang mana berakhirnya statement tersebut. Dengan titik koma. Begitu intinya. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Eksekusi lagi, kita running. Berhasil. Nah, yang dieksekusi yang mana? Tadi saya running tuh. Yang pertama. Yang pertama, di baris 1. Ini masih Ayu ya? Iya. Yang running. Ngomong masih Ayu ya? Iya, Pak. Nah, Ayu, baris yang pertama, statement yang pertama. Yang lain ada punya pandangan yang berbeda? Yang di running dua-duanya, Pak. Yang di running dua-duanya. Boleh kita buktikan ini. Kalau nggak dua-duanya, oke, kita lihat dulu kategori, kita lihat ya. Di sini masih kelihatan kosong.
Kalau di Postgre itu kalau lagi dibuka, kalau mau lihat yang terbaru ya kita harus running ya. Kita running dulu. Nah, kategori udah nambah nih minuman. Oke. Sudah nambah minuman. Sekarang yang barang. Barang apakah bertambah? Air mineral tadi. Nah, air mineral bertambah juga tuh. Oke. Artinya ketika saya running ini dua-duanya di running kecuali saya blok ya. Nih, saya cuma running yang ini, saya blok begitu tuh. Saya pakai kursor di blok, kemudian saya run. Berarti ini saya cuma mau menjalankan yang ini saja. Tapi kalau nggak di blok begini, ya semua query yang ada di query tool ini dijalankan. Makanya kenapa ini kalau nggak pakai titik koma error. Karena ini akan dijalankan dari atas ke bawah, ternyata setelah values itu nggak ada statement insert into lagi, kan gitu. Kita harus bilang selesai gitu. Ulangi lagi statement kedua, insert into boleh di awal gitu. Nggak ada insert into di belakang kan begitu, di tengah-tengah. Bisa difahami? Jadi kenapa yang ini tadinya error kalau dijalanin sendirian, ya itu karena kategorinya nggak ada. Nah sekarang nggak error karena ini dijalankan, masuk minuman dengan ID kategori 1, kedua kemudian dijalankan yang barang ID kategori 1 sekarang sudah dikenali. Sudah diperbolehkan karena ikatannya sudah match gitu. Bisa difahami ya? Bisa. Oke. Sekarang kita coba lagi tambahkan inilah insert into ini aja nih. Insert into nama kategori ininya makanan misalkan itu ya. Kategorinya mau saya tambah beberapa kali juga bisa gitu ya. Ini kategorinya saya tambahin satu lagi lah, makanan. Contoh, ini saya mau jalanin. Ini kalau dijalaninya begini error ya. Errornya kenapa? Karena yang di statement 2 belum ditutup. Begitu, Pak. Nah, betul. Yang di statement 2 belum ditutup. Ini titik komanya ya, gitu ya. Nah, kalau ini di running, error nggak? Kayaknya error, Pak. Kenapa? Soalnya kan yang tadi yang baris 1 sama baris ketiga tadi kan udah dikerjakan sebelumnya. Iya. Jadi akan error. Iya. Ya. Ini nggak error. Kalau ini dijalanin nggak error nih. Boleh dibuktikan. Coba ya. Tuh. Query successfully. Penjelasannya adalah nanti minuman akan masuk lagi. Jadi minuman ada 2, makanan ada 1 nih, di kategori. Kemudian di barang air mineralnya jadi ada 2 duplikat nih. Run. Minumannya jadi 2. Nah, makanannya jadi 1. Kemudian di barang air mineralnya jadi 2. Tuh. Kenapa? Karena ID-nya kan auto increment. Jadi tidak masalah. Yang nggak boleh itu duplikatnya di primary kan. Primary key-nya itu nggak boleh duplikat. Nah ini kan nggak duplikat, jadi nggak error gitu. Bisa difahami? Oke, untuk klausa insert, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh ya, satu lagi. Untuk urutan field-nya ini boleh nggak selalu harus urut ini ya. Kan di sini tulisnya ID barang, nama barang, stok, harga, ID kategori. Misalkan pun mau diacak
urutannya boleh, misalkan nih contoh nama barang, nah, harganya di depan deh, nah gitu. Harga, koma, nama barang, terus ID-nya saya pindahin juga, misalkan nih. Nama barang, koma, nah gini. Harga, nama barang, ID kategori, stok. Kan nggak urut nih, nggak urut yang ini nih. Nggak masalah, yang penting harus urut value-nya. Ini harga, ya berarti ininya harus di depan. Ini harga, berarti ininya harus di depan, kan gitu. Kemudian nama barang di sini benar. ID kategori, nah, ID kategori kan 1. Begini. Jadi yang harus urut itu adalah values-nya, mengikuti field-nya. Kecuali, boleh juga begini. Boleh juga saya bikin begini nih. Insert into public barang. Bentar, yang ini saya biarkan ya. Yang ini contoh yang pertama. Nah, ini contoh yang kedua nih. Nah, yang tadi saya rubah ya. Nah, cuma saya kasih produk lain lah ya. Contohnya apa? Mie instan. Mie instan harganya 2.000 ya. Harganya 2.000, kemudian kategorinya tuh 2 ya, makanan ya. Kemudian stoknya 50 misalkan begitu. Kemudian saya bikin lagi begini. Field-nya nggak saya tulis. Boleh juga begini. Boleh juga begini. Tapi kalau field-nya nggak ditulis, ini harus urut. Harus urut semua, artinya ini semuanya akan dilibatkan. Berarti ada ID barang, ID barangnya mesti 0 gitu loh. ID barangnya 0. Kemudian nama barangnya misalkan tisu gitu ya. Kemudian stoknya itu 10 misalkan. Kemudian harganya itu 15.000. ID-nya, udah makanan aja dulu ya. Tisu jadi makanan, nanti kita rubah. Seperti ini misalkan nih. Yang ini saya mau running ya, atau yang ininya kita beri komen. Jadi yang ini nggak diperhatikan dulu ceritanya. 2 statement yang ini. Oke? 2 statement yang ini. Saya running nih. Terus. Oh, ada error, sorry. Katanya nggak, nolnya itu nggak gini. Boleh gini nggak? Oh, nggak boleh. Ya udah, kosong aja begitu berarti. Run. Terus. Kok 0 nggak boleh, tapi ini gimana ini? Nol nggak bolehnya kenapa? Kalau di MySQL ini masih bisa, di Postgre nggak bisa ya. Apa ya? Coba kita tanya ya, biar ini ada permasalahan gini. Si ID barang kan auto increment atau serial tadi kan. Kemudian apa yang harus kita isi di situ kan gitu. Mau diisi apa? Sebenarnya diisi sesuatu juga bisa, suatu nilai integer. Tapi kalau saya nggak mau isi gimana? Atau diisi 0 aja kali ya? Coba kalau saya isi 0, mau nggak dia? Saya isi 0. Run. Boleh katanya. Kita coba lihat ya. Jadi intinya yang tadi mau saya sampaikan adalah ini isi field boleh acak urutannya. Yang penting values-nya mengikuti. Yang pertama begitu. Yang kedua adalah field
boleh tidak diisi, boleh tidak disebutkan. Dengan catatan values-nya harus urut dan lengkap. Karena kalau tidak disebutkan berarti ini artinya kita mau masukin semua datanya sesuai field-nya. Bisa difahami? Yang mau saya sampaikan itu. Oke. Di barang kita coba lihat dulu tadi pada kasus ID barangnya 0, dia tulis apa? Oh, tetap dia tulis 0. Nah, ini menjadi masalah nanti kalau saya masukin, kita nggak tahu ID barang itu gimana. Berarti kita coba masih perlu kita tanya. Postgre, kemudian insert serial. Nah ini coba. Ini katanya, oh default deh isinya. Default, oke. Balik lagi. Jadi jangan dia nggak nerima 0, tapi nerimanya default. Contohnya ini aja nih. Kita running ya. Satu baris ini. Jadi tisunya nanti ada ganda. Yang satu kan tadi ID barangnya 0. Nah, ini mestinya ngikut lanjut. Running, nah, berhasil tuh. Barangnya jadi mestinya 10 ya. Nah, ini. Betul. Oke. Seperti itu. Kalau ada ID yang serial, tipe datanya serial, kita isi saja dengan default. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini untuk klausa insert? Kita coba tanya Alfa Shiva. Hadir? Alfa. Iya, Pak. Alia Shiva. Iya, Pak. Mana? Paham apa yang disampaikan? Masih kurang ngerti, Pak. Terus gini, Pak. Kan saya kemarin udah bikin tuh, Pak. Yang map. Tapi pas dibuka nggak ada. Maksudnya? Iya kan kemarin saya udah bikin yang map itu, yang di PG Udah admin. dibikin sebelumnya. Iya, tapi pas dibuka lagi nggak ada. Pakai PG admin. Iya. Mestinya sih ada ya. Karena dia langsung nyimpen ke hard disk. Kecuali kamu install ulang nggak? Enggak. Ya gini deh. Kalau memang terkendala itu, saya ngejelasin ini dulu berarti. Ya, maksud saya gini, poinnya kalau ada pertanyaan diutarakan ya, jangan dipendam dalam hati nanti jadi bisul ya. Kemudian kalau permasalahannya tadi Alia adalah kehilangan data ya, oke, saya kasih data saya. Nah, kan ada permasalahan seperti itu mungkin ditemui di tempat adik-adik ya. Saya datanya suka hilang misalkan ya, atau saya mau pindahin dari laptop ke PC ataupun sebaliknya misalkan ya, atau saya mau kerjain tugas bareng nih, database-nya ada di saya, teman saya mau akses gimana. Nah, salah satu caranya adalah dengan sistem backup ya, di backup dulu data kita. Caranya gimana? Nah, ini saya kasih ini kan ya, contohnya backup dan restore. Ini file saya mark, diklik kanan, di
backup. Nah, di situ ya, ada backup di situ, fitur backup. Nah, kalau udah di backup, kita kasih nama filenya. Mau disimpan di mana? Bentar. Mana nih? Nggak keluar-keluar. Mana? Oke, misalkan saya simpan di E ini ya. Terus saya kasih nama mark.sql. Tentu saja ini disesuaikan dengan formatnya ya. Formatnya di sini ada beberapa. Ada yang SQL, ada yang backup. Nah, saya simpan .sql aja. .sql, tuh gitu ya. Oke. Nah, create. Setelah itu klik backup. Dengan demikian ini saya membackup satu database Smart ya. Satu database Smart saya backup. Isinya nanti ada tabel, ada skema yang kita ada datanya kan gitu ya. Nah, yang ini sudah selesai katanya tuh. Kita lihat ini nih, mark.sql. Oke. Saya coba share di sini gimana? Kalau di sini share-nya gimana? Di sini cuma bisa ini aja ya, nggak bisa share file. Share file gimana sih di sini? Nggak bisa. Ya udah di grup aja ya. Bisa, Pak. Nah, gimana? Itu di chat ada tombol file. Nah, nanti kita ngotot pilih filenya mau di-upload yang mana gitu. Oke. Di chat. Oh ya, ini ada file. Oke. Di uptake nih saya. Bentar, grup saya lama banget nih. Mark. Nah, itu ya. Silakan Alia coba itu di download. Udah belum? Kemudian nanti kalau udah itu di download, nanti kalian bikin database baru. Silakan namanya Mart misalkan gitu ya. Atau ini saya bikin aja tes gitu ya. Database-nya, database baru gitu ya. Mart atau apa gitu ya. Kasih nama. Kemudian nanti kita restore kerjaan kita tadi. Apaan ini? Jatuh, Mas, jatuh. Apanya apa? Handphone itu tadi kamu lagi ngapain? Bentar lagi masak ini lama. Cukup lama nih. Laptop sayanya nih kayaknya nih. Oke, ini udah ada. Kemudian kita pilih restore. Nah,
Di database yang baru kita pilih restore, kemudian pilih filenya yang tadi sudah saya kasih. Pak, mana kok nggak ada filenya? Tadi saya simpan di sini, misalkan. Jangan lupa formatnya harus SQL. Ini kan tadi saya kasihnya .SQL. Maka formatnya harus disesuaikan .SQL. Baru muncul nih mark.sql. Select. Habis itu di restore. Oke, kita coba lihat di skemanya. Complete tuh udah ya, sukses complete. Kita refresh dulu kali ya, refresh dulu. Oke, skemanya belum masuk. Refresh. Nah, ini udah baru masuk nih. Oke. Ini tuh udah ada tuh skemanya, ada 2 public. Yang public kita lihat tabelnya tuh ada 2 tuh. Oke? Oke, Pak. Makasih. Ya. Ini saya lihat lagi aja. Yang lain ada pertanyaan terkait yang disampaikan? Belum ada ya? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Jadi untuk klausa insert sudah cukup, dicukupkan. Sekarang kita akan coba update, ya, update. Contohnya inilah kategori ini nih. Yang kategori ketiga kan ini makanan juga. Kategori kedua pengennya makanan kan. Kategori kedua pengennya makanan. Kategori ketiga pengennya apa ya? Ketiga itu misalkan alat rumah tangga atau apa ya? Kalau tisu itu masuknya kemana? Tisu itu udah tulis aja keperluan rumah tangga gitu aja lah ya. Nah, berarti kita pakai klausul update. Nah, kalau update itu langsung aja update. Apa yang mau diupdate? Tabel kategori tadi kan yang mau kita update ya. Update tabel kategori, kemudian set. Apa yang mau diupdate? Nama kategori. Apa yang mau diupdate nama kategorinya? Nah, tadi jadi makanan, kan gitu ya? Makanan. Atau gini deh, yang 3 aja dulu. Alat, apa kebutuhan rumah tangga. Nah, gitu ya. Kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau saya jalankan yang ini, ya, yang ini saya bikin ini lagi, komentar lagi. Sekarang yang ini. Kebutuhan rumah tangga. Kalau ini saya jalankan, ini update kebutuhan rumah tangga. Alhasil ini semua akan berubah jadi kebutuhan rumah tangga. Tiga-tiganya akan berisi nilai kebutuhan rumah tangga. Padahal yang mau saya rubah menjadi kebutuhan rumah tangga yang mana? Yang ID kategorinya 3, ya. Yang ID kategorinya 3. Oke. Yang ID kategorinya 3 itu kita ganti dengan kebutuhan rumah tangga. Berarti kita tambahkan klausul where ID kategori sama dengan 3 gitu. Update nama tabelnya, set apa yang mau dirubah kolomnya, nama kategori,
Kemudian isinya apa? Kebutuhan rumah tangga misalkan. Where ID kategori sama dengan 3 misalkan begitu. Oke. Oke, kalau saya running sukses. Nah, kayak gitu. Tadi maka di sini kalau kita running lagi tuh berubah menjadi kebutuhan rumah tangga. Oke, bisa dipahami? Pun dengan kasus lagi set nama kategori sama dengan kita ganti makanan where ID kategori sama dengan 2 kan gitu ya. Kita rapihin coba. Kemudian ada lagi di barang misalkan. Barang mau kita rubah apa? Di barang saya mau rubah misalkan nih air mineral. Air mineral ini saya mau bikin ID barangnya itu 1 misalkan gitu ya. Oke. ID barangnya 1 nih, misalkan air mineral 1. Oke. Berarti di sini update public barang set ID barang sama dengan 1, kita mau jadiin 1 ya. Boleh lebih dari 1 juga, misalkan saya mau ngerubah sekalian air mineral itu stoknya jadi 15 misalkan. Stoknya jadi 15. Stoknya sama dengan 15, boleh begitu. Lagi-lagi harus pakai where ya biar spesifik. Where ID barangnya sama dengan berapa itu? 3 ini ya. ID barangnya 3 nih. Maka di sini ID barangnya 3. Nah, gitu. Boleh mau sekalian lagi, dirubah lagi. Atau cukup aja begini. Ada lagi nggak yang mau dirubah lagi, ada nggak? Contohnya tisu misalkan ya. Tisu saya mau bikin dia jadi 2. ID barangnya 2. Kemudian ID kategorinya 3 kan, tadi kebutuhan ya. Bisa tisu ya. Update public titik barang set ID barang sama dengan 2. Kemudian ID kategori sama dengan 3 kan tadi ya. Where ID barang sama dengan berapa dia? Tisu itu 10. Nah, udah. Gini ya. Nah, ini saya mau menjalankan 4 sekaligus, mengupdate 4. Bisa nggak? Bisa. Running. Sukses tuh. Sekarang kita cek di sininya. Air mineral jadi 1, stoknya jadi 15, kemudian tisu jadi 2, kategorinya jadi 3 kan gitu tuh. Oke? Oke? Sudah dipahami? Untuk update ada yang mau ditanyakan? Lagi-lagi harus itu ya, harus diingat kalau tadi insert into field, nama tabel, kemudian diikuti fieldnya apa, diikuti dengan value-nya. Kalau update berarti update tabelnya apa, set apa yang mau dirubah. Kalau lebih dari 1 pakai koma, kemudian kalau nggak pakai where berarti itu berlaku semua, akan kena semua, tapi kalau mau spesifik kasih where ya. Klausa where. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita cek.
Itu yang line 21 nggak pakai titik koma, Pak. Line 21 nggak pakai titik koma, Pak. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Ada yang bisa bantu jawab saya? Bantu menjawab temennya. Lugas nih. Jawabannya akan lugas nih. Lugas Munayasika. Hadir? Ada, Pak. Oh. Ternyata perempuan ya. Lugas itu temennya nanya, ini kenapa di baris 21 nggak pakai titik koma? Kalau menurut saya kayak contoh codingan yang dulu-dulu, kalau yang Sebelumnya, terakhir nggak pakai titik koma, Pak. ya. Nggak apa-apa ya, nggak pakai titik koma nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Kalau pakai titik koma boleh nggak? Tetap bisa, Pak, kayaknya. Oke. Ya, untuk kasus statement terakhir itu boleh pakai titik koma boleh. Enggak juga, nggak apa-apa. Kenapa? Karena di bawahnya udah nggak, selanjutnya udah nggak ada statement lagi kan. Jadi ya nggak apa-apa udah. Ini juga sebenarnya kalau di bawahnya nggak ada statement lagi boleh enggak. Cuma karena ada statement lagi di sini, di statement 21, maka di baris 20 ini harus pakai titik koma. Kenapa? Kalau enggak error. Karena dianggap kalau belum titik koma itu kan ini menjadi satu statement. Tadi kan udah dijelasin di bagian atas ini nih. Ya, sebelumnya kan saya udah jelasin. Kenapa ini harus pakai titik koma? Karena kalau enggak, baris 20 dan 21 dianggap satu statement. Sedangkan kalau satu statementnya model kayak begini, ini enggak ada. Setelah where ada update lagi, itu salah gitu loh. Maka dia akan bilang error. Maka solusinya kita kasih titik koma. Kalau mau setiap semuanya itu dikasih titik koma, baik, boleh. Begitu penjelasannya, bisa ditangkap? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Bapak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Misalkan nih di line yang 18, itu saya mau ngubah Ya. nama kategorinya itu di 2 baris, Pak. Jadi where ID kategorinya itu misalkan 3,4. Itu kira-kira boleh nggak, Pak? Maksudnya di beda baris itu begini? Enggak, maksudnya where ID kategorinya itu sama Saya dengan mau merubah 3,4. ID kategori Ada dua, apa namanya, ada dua baris ini ya. Ya, misalkan gitu. Contohnya misalkan saya mau merubah itu kasus apa tadi? Kebutuhan rumah tangga ya? Iya. Kategori kebutuhan rumah tangga misalkan ini nih. Uh-uh. Saya mau rubah di ID kategori 2,3 gitu. Iya. Bisa nggak Pak ini 2,3 gitu? Iya. Oke. Terima kasih pertanyaannya Tia. Tia ya? Iya, Pak. Oke. Kalau mau kayak begini berarti konsepnya kita ada yang namanya N. Nah, di mana ID kategorinya 2 dan gitu. Kita ID harus lengkap, ID kategorinya sama dengan 3 gitu. Atau saya ke bawahin ya biar kelihatan ya. Nah, gini. Update kategori yang nama kategorinya kebutuhan rumah tangga atau yang nama update tabel kategori sehingga nama kategorinya itu menjadi kebutuhan rumah tangga yang ID kategorinya 2 dan 3. Nah, kalau ini nggak kelihatan ya. Ini aja nih 1 dan 2 nih biar kerubah ya. 1 dan 2. 1 dan 2. Jadi mestinya nih nanti 1 dan 2 jadi kebutuhan rumah tangga juga. Oke. Saya jalanin yang ininya aja nih, saya blok. Berarti saya cuma menjalankan baris 18 dan 19 ya.
Run. Nah, kayak gini. Kita cek. Tuh. Where ID kategori sama dengan 1. Oh, sorry, bukan N ya. Or ya. Or. Jadi kalau yang mau ID kategorinya 1 atau kategorinya 2 yang diupdate itu. Run. Oke. Ada 2 tuh yang diupdate katanya tuh. Run. Nah, ini ya. Jadi kayak gitu kalau misalkan mau dua-duanya. Nanti pembahasan terkait klausul where itu kita bahas di pertemuan selanjutnya lebih dalam. Terima kasih pertanyaannya, Tia. Menjawab? Sudah, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Ada lagi pertanyaan lain? Nah, sekarang saya ngomongin cara mudahnya ya. Ini kan ini kan cara SQL-nya. Oke. Ini kan cara SQL-nya. Kenapa harus kita pelajari? Karena misalkan nanti ada lebih dari satu database RDBMS, misalkan ini kan Postgre. Bisa aja nanti ada dia bekerja dengan database MySQL atau MariaDB atau SQL Server atau Oracle dan semacamnya. Kan ini adalah perintah yang umumnya di database. Maka ADD harus mengerti. Ya kalau untuk kebutuhan hari-hari sih mungkin bisa begini. Kalau saya mau ngerubah lagi ini, kalau mau menambahkan data aja misalkan, ya gimana caranya? Pertama ya klik kanan, buka dulu tabelnya ya, buka dulu datanya seperti ini. Nanti udah muncul datanya. Kita mau nambahin data ya tinggal klik aja di sininya. Misalkan nambahin kategori apa ya? Kategori alat tulis misalkan ya, alat tulis ini, alat tulis gitu ya. Oke, kita tinggal simpan aja ini, ada ikon tabel gitu ya dengan panah ke bawah, tulisannya save data changes ya. Klik ini, maka ini nambah mestinya tuh 4 alat tulis. Oke, itu untuk insertnya, nambah data. Kalau mau ngerubah gimana? Ini klik aja, yang mana yang mau dirubah? Ini misalkan tadi minuman. Oke. Terus ini rubah jadi makanan misalkan ya. Makanan, mau ngerubah, mau update. Kalau pakai GUI-nya ya maksud saya. Ini kan kelihatan tuh yang dirubah itu ada bold-nya ya. Setelah ini gimana? Jangan di running. Kalau di running tuh dia akan mengabaikan yang barusan kita lakukan. Ini belum diubah sampai kita pencet save data changes. Pencet dulu ini. Atau kalau kalian mau nggak percaya ini, klik run dulu misalkan ya. Saya klik yes. Ini balik lagi ke awal. Tuh. Jadi kalau mau dirubah, ini mesti setelah diganti yang mau dirubahnya minuman, makanan. Ada dia mesti klik save data change ini. Nah, ini baru mau dieksekusi lagi juga tetap ini. Jadi dipahami itu untuk GUI-nya, insert dan update. Yang dilakukan tadi si aplikasi PG Admin ketika nambah dan update itu ya query ini sebenarnya yang dilakukan di belakang layarnya. Makanya kita pelajari ini. Jadi dipahami ya? Selanjutnya terakhir adalah klausa delete. Klausa delete. Oke, delete.
Kalau delete ini ada delete from, ya, delete from. Delete from tabel apa? Ini pintunya masih ada yang ngetok aja ya, berarti baru ada yang join gitu ya, atau left ya. Tolong keterlambatannya jangan sampai sejam gini lah ya. Di ini kan berapa? 15 menit, ya maksimal setengah jam gitu ya. Untuk ke depan. Oke, saya lanjutkan. Delete from, misalkan delete from apa tabelnya? Public titik barang. Ya boleh. Public titik barang. Misalkan kita mau hapus yang mana? Kita punya data ini. Saya mau ngapus yang ini nih, tisu. ID barang 0. Saya mau hapus nih ceritanya ya. Oke. Berarti kalau begini aja delete from public barang, berarti semua data barang dihapus ini ceritanya. Nah, oke. Maka kalau mau spesifik berarti lagi-lagi kita harus menggunakan where ID barang sama dengan 0, misalkan begitu. Saya running. Delete 1 katanya tuh. Mestinya kita akan hilang. Nah, tuh begitu. Udah gitu doang tuh. Termasuk kalau kita mau menjalankan serangkaian delete, bisa delete from public barang where ID barang sama dengan apa tadi? Misalkan ini nih, air mineral yang ID barang 4 saya mau hapus. Run. Nah. Hilang. Nah, gitu. Oke. Ini untuk query delete. Ada yang mau ditanyakan? Kalau dari GUI-nya, kalau kita mau ngapus misalkan gitu ya. Kalau kita mau ngapus, contoh di sini nih, saya mau hapus alat tulis misalkan nih. Klik aja ininya, satu baris begitu ya. Kemudian tekan delete ini. Tong sampah ini nih, delete. Klik. Nah, ini belum ke delete ini, baru ketahuan dicoret aja nih. Tapi belum di delete, belum benar-benar di commit gitu. Jadi lagi-lagi harus menekan save data changes dulu, baru ini ke delete. Kalau enggak soalnya nih, saya refresh nih. Masih ada mestinya tuh. Oke. Kalau mau delete, berarti ini pencet tombol tong sampah sama save data changes-nya. Nah, itu baru kehapus. Sudah dipahami? Ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Untuk kasus Truncat, nah kembali lagi sebagai pembandingnya kan tadi insert udah, update sudah, delete sudah. Delete itu sebenarnya di DDL ada namanya Truncat. Truncat ya. Truncat. Tabel. Public titik barang. Kalau Truncat nggak ada where-nya ya, udah gini aja karena DDL. Truncat tabel public titik barang nih, misalkan begitu. Saya running. Fungsinya adalah menghapus seluruh isi data dari tabel barang ini ceritanya. Jadi semestinya ini di tabel barang kosong isinya. Tuh. Isinya kosong tuh. Nah, tadi terakhir berapa nih ID barangnya? Nah, semestinya kalau di insert lagi, contoh mana barangnya? Ini ya barang ya. Nah ini barang. Ini kalau saya running, kita lihat di sini.
11 tuh dia mulainya, 11. 11, oke. Nah, saya running lagi, misalnya tadi insert barang lagi, ada 2 ya. Ini. Mie instan sama tisu ya. Oke, running. Ada 3 tuh ya. Sekarang saya delete lagi. Lalu maksud saya gini, apa bedanya ini sama delete from public titik barang? Nih, kalau tadi kan truncat, sekarang saya pakai delete from, nih nggak pakai where. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hapus, hilang juga tuh seluruh data. Lalu apa bedanya? Ternyata kalau di Postgre antara truncat dan delete ini seperti tidak ada bedanya. Saya juga kurang tahu ya. Kalau coba coba kita tanya di Google, what's the difference? Different apa? Perbedaan antara truncat and delete in Postgre. Kalau secara umumnya di SQL-nya saya tahu ini ya, tapi di sini ya, tapi ini in SQL. Saya maunya di Postgre. Soalnya di Postgre, nah ini nih. Ini mungkin ya explanation ya. Kemarin di kelas sebelah sudah dicobain sama perlakuannya. Apa ini? Ya. Ya, rata-rata menjelaskannya di SQL secara umum ya. Oke ya, gini aja saya kasih gambaran. Kalau di Postgre kan seperti ini nih, sama aja intinya. Sama aja intinya ya. Nah, sekarang saya coba jalankan database lain. Saya coba jalankan MySQL atau MariaDB ya. Oke. Sudah jalan. Sekarang PHP my admin.
Ini untuk membuktikan bahwa bahasanya akan sama gitu ya. Saya coba ini kategori, tabel kategori ya. Saya akan masukin ke MariaDB ya, pakai SQL-nya ini. SQL yang di sini ya. Yang bikin kategori itu kan ini ya kemarin ya, create tabel kan begitu ya. Bentar. Nah, ini kalau versi web kan misalkan Postgre-nya pakai pgadmin, kemudian mau ngakses MariaDB pakai phpMyAdmin kan. Kalau versi desktop ini sebenarnya satu ini aja bisa kita tinggal buka koneksinya aja. Postgre ini contohnya saya ada juga DB2. Misalkan mau buka lagi MariaDB ya tinggal buka koneksi aja di software yang sama gitu. Perbedaannya itu. Oke, lanjut. Ini apa nih, toko. Atau saya bikin aja lah tes gitu ya. Oh ya, toko aja lah nggak apa-apa. Toko nih ya. Kemudian kita bikin SQL-nya tadi ini yang dari Postgre. Cuma perbedaannya kalau di Postgre ini kan nggak ada next file ini nih. Oke, not null. Next file ini dia nggak kenal. Karena kalau di MariaDB atau di MySQL itu namanya auto increment. Auto increment. Boleh sini kayaknya auto increment. Nah, gitu. Kemudian varying, karakter varying di MariaDB ya, di MariaDB juga tidak kenal varying, adanya varchar. Gitu ya. Ininya kita hapus aja. Nah, udah. Public juga skema tidak ada ya di ini. Tidak dibikinin skema. Oke, go. Nah, berhasil. Kategori sudah dibuat. Nah, kayak gini. Datanya kategori bisa kita running lagi dari sini. Mana tadi? Kategori kita bikin apa? Ini ya. Minuman, makanan gitu ya. Minuman, makanan gitu. Contoh aja 2 lah. Ininya skemanya kita hapus. Tuh. Nah. Nah ini 1 dan 2. Nah ini minuman dan makanan. Perbedaannya begini nih kalau secara konsep umumnya SQL. Kalau delete nih. Kalau delete from kategori kan tadi ya. Delete from kategori. Go. Oke. Terhapus kan nih, tuh. Nggak ada tuh. Kemudian kita masukin lagi. Kita masukin lagi nih kategori minuman. Nah, sudah. ID kategorinya jadi 3. Perhatikan, tadi kan sebelumnya ada data 2 ya. Kemudian kita hapus. Nah, pakai delete. Kemudian kita tambahin lagi ID-nya jadi 3 tuh. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang saya mau hapus pakai truncat nih. Truncat table kategori. Go. Isinya sama-sama terhapus. Tadi juga di Postgre kan udah dicobain ya, truncat sama delete sama-sama ngapus tuh.
Cuma bedanya di sini nih. Bedanya ketika saya insert lagi data minuman, ID-nya menjadi 1 lagi. Nah, tuh. Bisa dipahami nggak tuh perbedaannya? Secara umum, secara general di SQL, kalau truncat itu adalah, penjelasannya gimana? Di sinilah ya. Emang bisa ya? Truncat itu delete ditambah ngebalikin itu apa namanya? Restore itu apa namanya? Restart, sorry ya, restart. Delete plus restart key. Kalau delete nggak ngerestart key gitu. Perbedaannya di situ. Sama juga kayak perbedaannya integer sama serial. Apa bedanya integer sama serial? Sama-sama integer kan gitu ya. Bedanya kalau serial ada sekuensialnya. Nah, apa bedanya delete sama truncat? Dua-duanya sama-sama ngedelete. Nah, ngedelete all ya. Bedanya kalau truncat itu selain ngedelete all, delete all ya, dia juga akan merestart auto incrementnya atau serialnya, mestinya ya begitu. Tapi pada kasus di Postgre, truncat ini benar-benar sama-sama delete all. Bisa dipahami? Untuk kasus di Postgre, truncat itu sama-sama delete all, nggak ngerestart key-nya juga gitu. Jadi kalau kita mau ngerestart key-nya, kan ini di kategorinya berarti udah hilang. Kita kan bukan ini ya. Ini barang ya. Oke, barang misalkan kita mau masukin barang nih. Run. Kita lihat di sini. ID-nya kan tuh 14 tuh. Kalau saya mau ngebalikin lagi ID-nya ke awal gimana? Kalau mau ngebalikin ID-nya ke awal, kita harus pakai DDL. Alter. Inilah barang ya tadi ya. Kalau barang, nih alter sequence, nah ini. Alter sequence restart to 1. Kalau nggak salah gitu ya. Kita coba ini saya pindahin ya. Jadi saya mau menjalankan yang ini, truncat sama alternya sekaligus. Run. Oh, bukan restart to. Start sequence. Lupa kemarin apa tuh ya? Sequence restart with, bukan to ya. Restart with. Set, truncat, run. Oke. Di sininya jadi kosong. Oke, kalau ditambahin data baru, contohnya ini, run, mestinya jadi 1 lagi. Nah, tuh 1 lagi. Seperti konsep yang tadi truncat yang ada di MySQL. Nah, kayak begini. Semestinya sih konsepnya
mau pakai delete juga boleh gitu ya. Jadi nggak harus pakai truncat karena ininya terpisah nih. Delete berarti ini hapus semua, truncat ini hapus semua. Untuk ngerestartnya pakai alter sequence di restart. Ya artinya kan nggak harus pakai truncat berarti, pakai delete juga bisa. Nah, itu mungkin yang perlu informasi terkait delete dan truncat di mana Postgre. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau mau menyimpan filenya ini, kalau tadi kan nge-backup database ya. Kalau query-nya di yang query tool ini mau disimpan, bisa. Caranya ini aja nih. Di save atau di save as. Nanti simpan ke file. Apa, format SQL misalkan. Seperti itu. Ininya kesimpan dia jadi file. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya akhiri. Cek. Olivia Sekar. Iya, Pak. Gimana? Bisa difahami penjelasannya hari ini? Ada yang kurang paham? Bisa dipahami, insya Allah. Oke. Satu lagi, Robi Habli. Ya, Pak. Mana? Ada pertanyaan? Ada. Cukup, Pak. Oh. Paham ya? Paham. Oke, jadi tadi dalam pertemuan kali ini kita sudah membahas DML, Data Modification Language, terkait insert, update, delete, insert pakai SQL, pakai GUI-nya, update juga dari SQL dan GUI-nya, delete dari SQL dan GUI-nya. Terakhir select, terakhir ya, satu lagi dah. Kalau tadi kan pakai GUI-nya untuk menampilkan data gimana? Nah, tinggal klik kanan aja, view, all rows gitu kan. Nah, kalau pakai SQL-nya gimana? Kalau pakai SQL-nya, select, kemudian apa yang mau ditampilkan? Nah, field-nya yang mau ditampilkan. Misalkan saya mau menampilkan ID kategori dan nama kategori. Oke, gitu. Atau pertamanya nama kategori dulu aja. Saya mau menampilkan nama kategori dari, from, public, kategori. Run. Nih, tuh. Jadi ini hanya menampilkan nama kategorinya saja. Kalau mau sama ID kategorinya ya ditulis ID kategori ya, nggak harus urut ya. ID kategori. Nah berarti ini ID kategorinya di belakang, di sini tuh. Nah gitu ya. Kemudian kalau ini kan udah dua-duanya ya, kategori cuma ada dua ini doang. Kalau mau ada pokoknya tampilkan semuanya. Nah itu boleh diganti dengan bintang. Select bintang from public kategori. Nah, seperti ini. Jadi klausul select itu ada select apa yang mau ditampilkan, dari mana sumbernya. Tentu saja ini masih bisa kita olah dengan klausul-klausul yang lain. Contohnya where, nanti bisa diurutkan. Ini kan tuh lihat nggak urut ya. Nanti bagaimana mengurutkannya misalkan. Bagaimana di limit, bagaimana di filter, dan semacamnya itu akan kita bahas di pertemuan mendatang lebih dalam lagi terkait select. Oke, itu saja dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada kayaknya ya. Oke, asisten juga cukup aja ya. Iya, Pak. Ya Pak, udah Pak. Saya akhiri ya, saya close ininya ya. Baik, Pak. Ya, Pak.